aftar au fi riwayah faqat. Setiap perkara, setiap urusan yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara tersebut akan terputus. Maksudnya gimana? Fit tafsir naqisul barakah, itu mengurangi keberkahan. Maka sebelumnya akan saya mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim ta'ala futul arifina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal Qur'an, Allahumma ij'alna minal Qur'an, Allahumma ij'alna minal Qur'an. Hayyikum bi tahiyatil Islam, bi tahiyatil jannah, bi tahiyatil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat yang tak terhingga, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan rutinan kita kajian hari ini dalam keadaan sehat walafiat, insyaallah. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan alam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak Allah ciptakan dunia beserta isinya melainkan Allah ciptakan Sayyidina Muhammad, dan tidak Allah ciptakan Sayyidina Muhammad melainkan untuk meluruskan akhlak daripada manusia, dan tidak Allah ciptakan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Wa khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Pertama-tama yang saya hormati Bapak-bapak, para kesepuhan, Pak Suwaryo selaku Ketua dari PRM Mampir dari jalannya, Pak Ahmad yang jauh-jauh dari PRM sebelah Mampir, Pak Kiai, Ustaz Arif, Pak Gustawan, Pak Awal, selaku tuan rumah sudah menyediakan tempatnya yang luar biasa, selalu semangat dalam menghadapi segala aktivitasnya, dan juga Mas Hafiz dan Mas Afin. Tentunya dalam kita melaksanakan dakwah ini kita harus terus senantiasa bersama dan senantiasa istiqomah. Bahkan para ulama mengatakan bahwasanya al-istiqomah khairum min alfi karamah, bahwasanya satu istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah, lebih baik dari orang mampu terbang di atas awan, lebih baik daripada orang mampu berjalan di atas air. Karena pada hakikatnya karamah tidak akan tercapai jika tidak istiqomah itu sendiri. Dan tentunya kita berkumpul di sini pun tak lain tak bukan pasti dengan satu kecintaan yang sama, yaitu cinta pada Allah. Makanya Nabi Muhammad juga mengatakan bahwasanya al-mar'u ma'aman ahad. Kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Baik, tentunya pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan terkait dengan perang Uhud. Sejarah terjadinya perang Uhud itu bermula daripada perang Badar. Di sini saya akan menjelaskan dengan rujukan kitab Rahiqul Maktum karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Kalau kita membahas Sirah Nabawiyah itu pasti tidak jauh-jauh rujukannya, salah satunya adalah ini Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, kitab Rahiqul Maktum, karena ini kitab juara satu lomba sejarah Nabi gitu ya, yang diadakan oleh Robitoh Alam Al-Islami di Mekah, sehingga buku ini menjadi rujukan para penuntut ilmu khususnya di bidang Sirah Nabawiyah. Baik, ketika perang Badar terjadi, maka kaum muslim melawan kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy itu memiliki 1000 pasukan, sedangkan kaum muslim hanya sedikit, 313, ada yang mengatakan 314, ada yang mengatakan 317. Dengan segala macam pasukannya, dengan segala macam bala tentaranya, maka secara logika sudah di atas kertas kaum kafir Quraisy menang. Ternyata malah sebaliknya, kaum kafir Quraisy kalah, kaum muslim yang menang. Akhirnya itulah yang menjadi pergerakan pada perang Uhud ini gitu. Di Mekah itu terbakar kebencian terhadap orang-orang muslim karena kekalahan mereka di perang Badar dan terbunuhnya sebagian banyak pemimpin dan bangsawan mereka saat itu. Hati mereka membara dibakar keinginan untuk menuntut balas, bahkan karena Quraisy melarang seluruh penduduk Mekah meratapi para korban Badar dan tidak perlu terburu-buru menebus para tawanan agar orang-orang muslim tidak merasa di atas angin karena takut gundahan dan kesedihan hati mereka. Jadi para pemimpin-pemimpin kafir Quraisy dia melarang warganya
di Mekah itu untuk meratapi gitu, biar nggak kelihatan lemah gitu, biar kelihatan kuat itu, karena mereka ingin balas dendam. Bahkan mereka melarang untuk menebus tawanan yang ditahan oleh kaum muslim. Kemudian setelah perang Badar, semua orang Quraisy sepakat untuk melancarkan serangan habis-habisan terhadap orang muslim agar kebencian mereka bisa terobati dan dendam kusumat mereka bisa tersuapi. Karena itu mereka menggelar persiapan untuk terjun ke kancah peperangan sekali lagi. Mereka mengumpulkan pasukan. Di antara pemimpin-pemimpin Quraisy yang paling bersemangat dan paling getol mengadakan persiapan perang adalah ada Ikrimah bin Abu Jahal, Sofwan bin Umayyah, Abu Sufyan bin Harb, dan Abdullah bin Abu Rabi'ah. Nama-nama ini tidak asing khususnya bagi sejarah Islam ya, karena ternyata plot twistnya gitu ya, kita ketahui ini 4 orang ini nih yang punya dendam kusumat yang luar biasa, ujung-ujungnya 4-4nya masuk Islam. Nah, sangat luar biasa ya. Yang pertama ada Ikrimah bin Abu Jahal. Itu beliau sangat dendam gitu, karena pada saat perang Badar Abu Jahal ayahnya sendiri itu terbunuh di perang Badar, sehingga beliau ingin balas dendam pada perang Uhud ini. Kemudian ada Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah merupakan anak daripada Umayyah yang memiliki budak Bilal bin Rabah. Akhirnya dulu Bilal menjadi budaknya, kemudian kan ditebuskan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Pas perang Badar, justru Umayyah dibunuh oleh Bilal bin Rabah, oleh budaknya sendiri. Akhirnya ini nih Sofwan anaknya Umayyah dendam, merasa harga dirinya lah, seorang tuan dibunuh oleh budaknya sendiri. Akhirnya itu juga yang menjadi akar dia untuk dendam kusumat gitu, untuk perang Uhud. Kemudian Abu Sufyan bin Harb, dia merupakan pemimpin daripada kaum kafir Quraisy. Dan akhirnya kayak Ikrimah bin Abu Jahal itu juga wafat pada saat perang Yarmuk, seperti saat membela Islam. Yang tadinya sangat benci pada Nabi Muhammad, sangat benci pada Islam, akhirnya kembali. Makanya kan kalau kita dengar tuh ada kata-kata kalau tidak salah dari Ali bin Abi Thalib ya. Nah, Habibaka haunama asayakuna bagi doka yaumama. Wabgit bagi doka haunama asayakuna habibaka yaumama. Cintailah apa yang kamu cintai sewajarnya aja. Jangan terlalu berlebihan, karena tidak menutup kemungkinan suatu saat orang yang kamu cintai akan menjadi orang yang paling kamu benci. Begitupun benci orang sewajarnya aja, jangan terlalu benci banget itu. Karena ada kemungkinan suatu saat orang yang kamu benci menjadi orang yang paling kamu cintai. Nah inilah yang terjadi oleh banyak para sahabat yang dulunya menjadi musuh seperti Umar bin Khattab, kemudian menjadi orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Selanjutnya ada Abdullah bin Abi Rabi'ah, itu juga merupakan anak muda yang banyak kerabatnya terbunuh pada saat perang Badar, sehingga dia juga termasuk orang yang semangat dalam melakukan dendam kusumat ini. Tindakan utama yang mereka lakukan dalam kesempatan ini adalah menghimpun kembali barang dagangan yang bisa diselamatkan Abu Sufyan dan menjadi pecahnya perang Badar. Mereka juga menghimbau kepada orang-orang yang banyak bertanya, "Wahai semua orang Quraisy, sungguhnya Muhammad telah membuat kalian ketakutan dan membunuh orang-orang terbaik di antara kalian. Maka tolonglah kami dengan harta kalian untuk memeranginya. Siapa tahu kita bisa menuntut balas." Akhirnya dikumpulkanlah, setelah dia mengumumkan segala macam, warga-warga Mekah dikumpulkan harta-hartanya sampai akhirnya terkumpul 1000 unta dan 1500 dinar. Tentang hal ini akhirnya Allah menurunkan Al-Quran dalam firman-Nya, yaitu innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah wa yunfikunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang kafir itu menafkahkan harta mereka untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu kemudian menjadi sesalan bagi mereka dan mereka akan dikalahkan. Orang-orang itu membukakan dukungan, bukan pintu bagi siapapun yang hendak ikut andil dalam memerangi umat Islam, entah berasal dari Habasyah, Kinana, ataupun Tihamah. Jadi siapa yang mau bantu ini, kita mau balas dendam, gitulah. Ayo yang punya harta boleh nyumbang, siapa tahu kita bisa membalas dendam. Siapapun diterima gitu, untuk membalas dendam atas kekalahan mereka di perang Badar.
Akhirnya mereka menggunakan segala cara untuk membangkitkan semangat manusia. Bahkan Safwan bin Umayyah memujuk Abu Azza. Jadi Abu Azza itu adalah seorang penyair yang tertawan di perang Badar. Kemudian dibebaskan oleh Allah tanpa tebusan apapun, dengan syarat dia tidak boleh memerangi beliau lagi dalam bentuk apapun. Jadi Abu Azza ini dibebaskan oleh Rasulullah ketika menjadi tawanan, tapi dengan syarat nggak boleh memerangi lagi. Tapi ternyata karena dibujuk-bujuk terus sama Abu Sufyan, dibujuk agar bisa mengunggah semangat berbagai kabilah untuk memerangi kaum muslimin, dia berjanji jika Abu Azza kembali dari perang dalam keadaan selamat, maka dia akan memberikannya harta yang berlimpah. Jika tidak, maka anak-anaknya akan mendapatkan perlindungan. Akhirnya Abu Azza membangkitkan semangat para kabilah-kabilah dengan syairnya. Mereka juga menggunakan penyair lain untuk tugas Musafi bin Abdi Manaf Al-Mahi. Jadi pada zaman dahulu itu ketika perang, mereka menggunakan penyair-penyair karena kan dengan cairan-cairan yang indahnya mampu membangkitkan semangat-semangat orang yang tadinya males sama kita gitu. Ya kan dengan penyair-penyair ini mengeluarkan syair-syairnya kan jadi semangat lagi untuk berperang lah, untuk melawan umat Islam ini. Abu Sufyan juga merupakan orang yang paling semangat ya, dalam menghadapi orang-orang muslim. Namun ketika sudah tersusun rencana-rencana untuk menyerang muslim ke Madinah, ternyata Nabi Muhammad juga memiliki mata-mata di Mekah. Mungkin kita bahasnya singkat-singkat saja, karena kalau bahas semuanya juga nggak akan cukup dalam setengah jam. Nah, mata-mata itu ada Al-Abbas bin Abdul Muthalib, jadi paman Nabi Muhammad sendiri. Abdul Muthalib punya anak laki-laki kurang lebih 10 lah, anak perempuan 6 ya. Nah, salah satunya Al-Abbas, paman Rasulullah Abdul Muthalib. Dia masih menetap di Mekah dan memata-matai setiap tindakan Quraisy dan persiapan militer mereka. Setelah pasukan berangkat, Al-Abbas mengirim surat kepada Nabi Muhammad SAW berupa kabar rinci pasukan Quraisy. Secepat kilat utusan Abbas pergi menyampaikan surat, menempuh perjalanan antara Mekah ke Madinah. Jadi cepat nih informasinya bahwasanya dari Mekah ingin bertindam nih ke Madinah gitu, sampaikan oleh Al-Abbas. Dan dalam waktu 3 hari surat itu sampai. Dia menetapkan surat itu tatkala beliau sedang berada di Masjid Quba, masjid pertama yang dibangun oleh umat Islam. Beliau menyuruh Ubay bin Ka'ab untuk membacakan surat tersebut dan memerintahkan merahasiakannya seketika itu. Mula beliau pergi ke Madinah lalu menemukan masalahnya dengan para pemuka Muhajirin dan Ansor. Nah, setelah dapat surat itu, akhirnya orang-orang muslim udah mulai bersiap dalam menghadapi segala sesuatu yang mungkin akan terjadi. Madinah dalam keadaan siaga 1, bahkan dalam keadaan sholat pun siap dengan senjatanya gitu, karena tidak menutup kemungkinan lagi sholat diserang gitu. Jadi terus akhirnya setelah surat itu, umat Islam juga mulai bersiap untuk menghalau segala tindakan apapun yang terjadi itu. Kemudian setelah ada strategi, rencana segala macamnya, akhirnya pasukan Mekah udah mulai melakukan perjalanan ke Madinah, mengambil jalur utama menuju arah Madinah. Nah, kabar tentang pasukan Mekah yang terus-menerus disampaikan oleh mata-mata, termasuk kabar terakhir tempat yang diambil pasukan Mekah. Jadi terus ada mata-mata terus nih, ternyata ini udah di sini nih. Kira terus sampai ketika sudah dekat itu. Mungkin kita langsung saja ke masa peperangannya ya. Nah, ketika sudah mulai masa peperangan, ada Abdullah bin Ubay dan rekan-rekannya yang membelot. Jadi Abdullah bin Ubay ini pasukan Rasulullah sebenarnya. Cuman ketika melihat pasukan mungkin banyak gitu ya, dia membelot katanya. Maksudnya gimana bahasanya? Kita ngapain cari mati gitu. Cari mati menghadapi kaum kafir Quraisy. Akhirnya dia mundur, dan banyak akhirnya yang terpengaruh juga ikutan mundur karena Abdullah bin Ubay ini. Sampai yang lain juga hampir saja ngikutin Abdullah bin Ubay. Tapi akhirnya Allah menurunkan firman-Nya dalam surat Al Imran ayat 122, idhamat ta'ifatani minkum
antaftala Allah wal Allahu waliyahuma walallahi falyatawakkalul mu'minun. Ketika dua golongan dari kalian ingin mundur karena takut, padahal adalah Allah penolong bagi kedua golongan itu, karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Akhirnya setelah itu mereka semangat lagi, yang orang-orang yang tersisa ini sih kurang lebih berapa, sekitar 700 loh. Sedangkan perang Uhud tuh kaum kafirnya banyak beribu-ribu, karena mereka memang ingin balas dendam niatnya gitu, nggak terima dirinya gitu. Karena ketika sedang berperang itu Rasulullah SAW bukan hanya seorang nabi, beliau juga panglima yang cerdas. Beliau menyampaikan dalam hadisnya di riwayat Bukhari Muslim kepada 50 pemanah di atas bukit, jagalah posisi kalian, jangan tinggalkan tempat kalian sekalipun kalian melihat kami menang atau kalah. Akhirnya pada saat itu kaum muslimin sudah berhasil memojokkan kaum kafir. Ternyata lagi-lagi seperti itu gitu, udah kayak menang lah. Akhirnya dari pemanah itu turun, padahal udah diingatin jangan turun itu, karena Rasulullah udah ngasih tahu gitu. Akhirnya mereka turun karena mereka udah merasa menang. Ya, akhirnya mulai pemanah itu turun karena mereka turun melihat rampasan yang berserakan di bawah, gonimah yang berserakan di bawah. Mereka berkata, perang sudah selesai, mari kita ambil bagian kita. Pemimpin mereka Abdullah bin Jubair berkata dengan lantang, tetaplah di tempat kalian, Rasulullah memerintahkan kita untuk tidak turun. Namun sebagian dari mereka menjawab, perang telah usai, tidak ada bahaya lagi. Dan disitulah akhirnya telah terbuka. Khalid bin Walid yang saat itu masih di pihak Quraisy melihat bukit itu kosong. Ia memutar pasukan berkuda dan menyerang dari belakang. Kaum muslimin terkejut, formasinya hancur, situasi berbalik. Jadi Khalid bin Walid juga termasuk salah satu tokoh kafir Quraisy yang menyerang umat muslim. Padahal ujung-ujungnya bahkan mendapatkan gelar Saifullah, ya, pedangnya Allah. Tapi dulunya ternyata pengen memerangi Allah juga gitu. Akhirnya berubah, dia menjadi Saifullah, pedangnya Allah. Sedangkan kalau Hamzah apa? Singanya Allah, Asadullah. Kalau ini Saifullah. Akhirnya luka darah pun semuanya terjadi. Rasulullah pun tidak luput dari serangan. Wajah beliau terluka, gigi beliau patah, darah mengalir di pipinya. Namun di tengah penderitaan beliau masih berdoa, ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak mengetahui, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan dalam keadaan luka beliau masih mendoakan mereka yang menyakitinya. Inilah merupakan akhlak dari Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad merupakan sebaik-baik akhlak manusia. Saat sebagian sahabat terpukul dan kecewa, turunlah ayat yang menumbuhkan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 139 yang artinya, dan janganlah kamu bersikap lemah, dan jangan pula bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Ayat ini seperti pelukan dari Allah bagi mereka yang terluka di medan Uhud, dan juga bagi kita yang terluka oleh ujian kehidupan. Bapak-bapak yang dirahmati Allah SWT, perang Uhud bukan sekedar kekalahan militer, ia adalah sekolah kehidupan bagi kita. Tempat Allah mendidik umat ini agar mengerti kemenangan sejati bukan ketika kita menang melawan musuh, tetapi ketika kita menang melawan nafsu dan kesombongan. Bahkan Allah juga berfirman bahwasanya wala tamsi fil ardi maluha, janganlah kalian berjalan dan muka bumi dengan sombong. Dan juga ada hadis juga, orang tidak akan masuk surga kalau ada kesombongannya walaupun sedikit itu ya. Gitu. Akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya ketaatan lebih penting daripada hasil. Sekelompok pemanah turun sebelum waktunya, bukan karena lemah tapi karena tergoda oleh dunia. Begitulah hidup kita. Kadang gagal bukan karena tak mampu, tapi karena kita tidak sabar menunggu dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal kan sabar juga merupakan sesuatu yang luar biasa gitu. Allah juga berfirman bahwasanya wabisi disobirin, berikanlah kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Bahkan ada riwayat bahwasanya pahala sabar itu tidak ada batasnya gitu. Tapi banyak dari kita yang tidak kuat dalam menahan sabar.
yang tidak bertahan dalam menghadapi takdir, yang menyerah mengeluh. Makanya saya juga sedang menulis skripsi, judulnya Takdir Pun Memeluk Hamba Yang Bertahan, akhir surat Yusuf ayat 87. Karena berapa banyak kalau kita menyaksikan di kehidupan kita dunia sekarang ini, orang nggak punya uang gitu, akhirnya bunuh diri, anaknya dibunuh tuh belum lama ada berita itu. Kadang kita agak ngenas gitu ya, maksudnya coba kalau bertahan sedikit lagi mungkin akan ada jalan. Karena Allah juga mengatakan dalam surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, gitu. Bahwasanya manusia tidak akan diuji melebihi batas kemampuannya. Tapi akhirnya banyak orang yang mungkin iman, namanya iman ya, iman yazid wa yanqus, iman naik kadang turun, dan jadi ta'ah naik karena ketaatan dan turun karena maksiatan, banyak usul maksiat. Akhirnya mereka memilih jalan pintas, padahal setelah wafat, setelah bunuh diri, bukan masalah selesai, malah bertambah masalah gitu. Mereka menyalahkan Tuhan, mereka menyalahkan takdir. Mungkin bukan mereka, mungkin kita juga gitu. Terkadang dalam realitasnya memang sulit juga gitu menerima ini, kita udah berjuang ini tiba-tiba nggak sesuai dengan harapan kita kok gini amat ya, kok nggak sesuai gitu. Ternyata kita juga gitu. Padahal Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah kan, asa yakuna gimana? Bahwasanya boleh jadi apa yang kamu suka itu ternyata buruk bagimu, dan juga apa yang kamu tidak sukai justru malah baik bagimu gitu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak tahu apa-apa gitu. Memang kadang kita terlalu cepat mengambil kesimpulan, kita tidak mau untuk berusaha untuk sedikit lebih bersabar. Padahal ketika Allah memberi kesulitan juga pasti sudah Allah berikan juga kemudahannya gitu. Allah tidak memberikan kesulitan hanya sebatas kesulitan saja, enggak. Pasti sudah dipasandingkan dengan kemudahan. Makanya inama al-usri yusra, bersama kesulitan ada kemudahan kan. Bersama, bukannya setelah kesulitan, bersama kesulitan ada kemudahan. Cuman karena kitanya kesabaran manusia ya, manusiawi, bahkan sampai naudzubillah-nya gitu, sampai mengambil jalan pintas untuk bunuh diri gitu. Akhirnya kan itu bukan menyelesaikan masalah gitu. Oleh yang ada masalah kita semakin banyak. Jadi kembali lagi ke perang Uhud. Itu dari pojok miring ya, bawah dikit. Bapak minjem tahun. Kemudian yang kedua yang bisa kita itu adalah ujian adalah tanda cinta. Apabila Allah mencintai satu kaum, maka dia akan mengujinya. Itu Rasulullah yang mengatakan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Uhud mengajarkan bahwa luka adalah bagian dari cinta Allah, karena dari luka lahir keteguhan. Dan juga kekalahan bukanlah akhir. Setelah Uhud, setelah tragedi perang Uhud, kaum muslimin justru semakin kuat. Mereka belajar disiplin, belajar lebih sabar, hingga akhirnya menang di perang Khandaq dan Fatu Mekah. Yang setelah itu akhirnya banyak orang-orang, bahkan para musuh Islam masuk Islam itu di Fatu Mekah, masuk orang-orang yang tadi kita sebutin tadi. Makanya di perang Uhud ini sebenarnya sih dibilang kalah, ada yang mengatakan juga belum kalah gitu, karena syarat kalahnya belum terpenuhi kayak kaum kafir Quraisy belum masuk ke wilayah Madinah gitu. Tapi memang berbeda pendapat lah, ada yang mengatakan kalah, ada yang bilang belum kalah gitu, cuman memang udah terpojok. Kemudian Uhud juga menjadi refleksi kehidupan kita di masa kini. Uhud bukan hanya di masa lalu, Uhud ada di hati setiap mukmin yang sedang diuji hari ini. Ketika seorang ayah bekerja keras dan gagal menafkahi keluarganya, itu Uhud. Ketika seorang ibu menangis karena anaknya menjauh dari agama, itu juga Uhud. Ketika mahasiswa berjuang menyelesaikan kuliah sambil bekerja, itu Uhud. Ketika kita berjuang melawan lelah tapi tetap sholat, tetap sabar, itu adalah Uhud masa kini. Allah ingin melihat apakah kita tetap taat ketika hasil belum terlihat, apakah kita tetap sujud ketika luka belum sembuh, apakah kita tetap berpikir pada sunnah ketika dunia menggoda. Umar bin Khattab berkata bahwasanya kami adalah kaum yang dimuliakan Allah dengan Islam.
Jika kami mencari kemudahan selain dengan Islam, niscaya Allah akan enakan kami. Imam Hasan Al-Basri mengatakan juga bahwasanya jangan berharap jalan ke surga itu tanpa ujian, sebab jalan menuju Allah itu penuh duri, bukan dengan karpet merah. Dan juga babul ilmu yang diberikan julukan bahwasanya karamallahu wajhah, yang Allah muliakan wajahnya, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karena beliau tidak pernah melihat kemaluannya sendiri hingga mendapat gelar julukan karamallahu wajhah. Beliau mengatakan bahwa sabar di awal ujian lebih berat, tapi lebih indah di akhir perjalanan. Bapak yang dirahmati Allah, dari berangkat ini kita belajar 3 hal besar. Yang pertama, jangan pernah abaikan perintah Allah dan Rasul. Sebab kemenangan sejati ada pada ketaatan, bukan pada jumlah atau kekuatan. Kemudian yang kedua, ketika kita kalah, jangan menyerah. Karena orang beriman tidak pernah benar-benar kalah, kecuali ketika ia berhenti berharap pada Allah. Makanya kita harus menyandingkan antara khauf dan roja, biasanya takut dan harapan. Jadi ketika kita sudah jatuh, kita masih ada roja nih, masih ada harapan untuk kita kembali lagi. Kalau kita takut doang, kita jatuh nggak ada roja, kira kayaknya Allah nggak bakal ngampunin deh, kayaknya dosa kita udah banyak deh, akhirnya makin jauh. Atau ada pun harapan doang, nggak punya rasa takut, seenaknya jadinya. Boleh akhirnya Allah mau maaf ini, saya mau sekarang mau itu masih muda gitu kan. Makanya kita harus seimbangkan antara khauf dan raja itu sendiri. Kemudian yang ketiga, setiap luka adalah pendidikan rohani. Sebab dari luka kita mengenal sabar, dari sabar kita mengenal Allah. Dalam surat Al-Baqarah, bahwasanya Allah itu akan bersama orang yang sabar. Fadkuruni azkurkum waskuruni wa takfuruni ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Bahwasanya kata Allah, ingatlah aku, saya akan ingat padamu. Dan ketika kita dalam masalah, ketika kita butuh pertolongan pada Allah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu, maka mintalah pertolongan pada Allah. Dengan apa? Bis-sabri was-salah, dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Bapak yang dirahmati Allah, jika Rasulullah SAW dan para sahabat mampu bangkit dari perang setelah Uhud, maka kita juga mampu bangkit dari luka hidup kita, karena kita tetap menjaga taat dan sabar. Ini sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 123 yang artinya, sungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Dari Allah masubirin. Semoga dengan pelajaran perang Uhud kita hari ini, kita dapat mengambil segala hikmahnya, dapat mengambil pelajarannya untuk menjadikan kita dapat menjadi lebih baik ke depannya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah tausiah yang telah disampaikan